Oke, selamat malam. Kita kembali lagi dalam pertemuan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Pak Guru akan membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini yang Engkau berikan buat kami, hamba-Mu sebagai pengajar dan adik-adik semua sebagai siswa serta didik, menghadiri, mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami minta pengurapan Tuhan turun atas kami semua, hamba-Mu yang sebagai pengajar dan adik sebagai penerima pesan. Ini doa dan permohonan kami, lawat kami dari awal hingga pada akhir kegiatan belajar kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kembali lagi pada hari ini kita akan berbicara tentang nilai-nilai Kristiani. Ya, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini, saya bertanya kepada teman-teman semua, adik-adik, minggu lalu kita mendapat materi kita tentang apa? Oke, yang tahu silakan tunjuk tangan. Yang tahu, pakai tangan, boleh angkat tangan. Oke, silakan Adi Nandes. Apa? Minggu lalu kita tentang apa? Materi kita tentang apa? Oke. Ya, benar Adi Nandes. Minggu lalu itu kita berbicara tentang citra Allah dalam kehidupan manusia. Oke. Jadi pada saat hari ini Pak Guru akan berbicara tentang nilai-nilai Kristiani ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi tujuan kita pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kalau kita masuk dalam pembelajaran kita, nilai-nilai Kristiani ini ada 8. Mungkin Pak Guru tidak akan menjelaskan semua karena waktu kita sangat singkat. Jadi mungkin kalau kita diselesaikan pada hari ini, kita mungkin akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita masuk dalam materi inti, bahwa saya bertanya kepada adik-adik, siapa yang mengetahui atau yang pernah dengar bagian-bagian dari nilai Kristiani? Salah satu contoh ya. Oke, siapa? Silakan Adik Nael. Oh iya, benar. Adik Nael mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah bagian dari nilai Kristiani. Oke, siapa lagi? Boleh angkat tangan. Oke. Oh, Adik Fildan. Oke, Adik Fildan. Apa yang kamu ketahui tentang nilai Kristiani? Nilai Kristiani adalah nilai Kristiani itu adalah apa tadi? Kesabaran. Nilai Kristiani adalah kesabaran adalah bagian dari nilai-nilai Kristiani. Terima kasih buat adik Nandes, adik Fildan, adik Neo yang sudah menjawab dalam pertemuan kita hari ini. Pak Guru akan masuk dalam materi. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa Pak Guru menjelaskan tadi, nilai-nilai Kristiani itu ada 8 bagian. Ya. Yang pertama itu adalah kasih. Ya. Kasih ini adalah salah satu bagian dari nilai-nilai Kristiani. Ya. Jadi kalau kita melihat keseluruhan, sebenarnya nilai-nilai Kristiani itu terambil dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nilai-nilai ini berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, kemurahan. Ini merupakan natur yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Ya. Kalau bicara yang pertama adalah kasih. Kasih ini adalah merupakan perintah. Ya. Bukan hanya manusia saja yang berandai-andai, tapi ini adalah perintah Tuhan. Ya. Kasih sebenarnya mutlak ada dalam diri kita. Dan kasih ini adalah pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Seperti pengorbanan Tuhan Yesus itu merupakan kasih. Jadi adik-adik itu
sangat perlu untuk menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Tidak hanya katakan bahwa saya mengisi dia sebagai keluarga saya mengisi dia itu sebagai adik saya, tidak. Tapi kasih ini adalah merupakan perintah dan seharusnya manusia atau orang percaya harus lakukan hal ini. Oke, kasih mengajarkan 4 bagian. Yang pertama, kasih antara hubungan saudara. Yang kedua adalah kasih tentang hubungan antar orang tua, ya. Yang ketiga adalah kasih dengan bentuk fisik, karena saya suka dia, saya mengisi dia karena dia cantik, ganteng, itu kasih. Ada juga yang pertama adalah selanjutnya adalah kasih tanpa pamrih, yaitu kasih agape. Ya, yang kita kejar dalam kehidupan kita adalah yang terutama adalah kasih agape. Kasih agape ini kasih tanpa pamrih, tanpa imbalan. Karena kebanyakan orang ini mengasihi dia. Contohnya ada punya teman yang tidak punya pulpen, terus saya punya 2 pulpen. Saya kasih pinjam dia atau tidak itu pilihan saya, dan tergantung dari motivasi saya. Ya, kalau motivasi saya bahwa mengatakan saya kasih pinjam pulpen ini, apakah suatu saat nanti dia bisa membantu saya? Kalau dia tidak bisa, berarti saya tidak pinjam. Saya tidak kasih pinjam pulpen. Kalau dia bisa, pasti kasih pinjam. Itu motivasi. Tetapi kasih yang dimaksudkan adalah entah dia bisa membalas, entah itu teman dekat kita, entah itu orangnya rambutnya keriting, saya rambutnya lurus, itu tidak menjadi sesuatu ukuran untuk kita mengasihi teman. Karena kasih tanpa pamrih, itulah kasih yang sesungguhnya. Kita harus kejar kasih tanpa pamrih, dan kasih itu harus tinggal dalam diri kita. Yang kedua adalah sukacita. Ya, kalau berbicara tentang sukacita, Pak Guru juga kadang-kadang ketika menghadapi masalah atau sesuatu hal yang membuat kita nggak mood gitu, sering sekali terjadi, ya ngapain gitu. Tapi bukan itu yang seharusnya orang Kristen terapkan. Orang Kristen harus itu tetap sukacita. Orang percaya harus tetap sukacita. Tidak melihat kondisi, tidak melihat ruang dan waktu, hidup dalam sukacita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, hendaklah sukacita. Bagaimana? Adi Fernandes, iya kan? Hidup itu harus dengan sukacita. Betul sekali. Hidup itu harus sukacita. Iya. Dalam masalah apapun harus sukacita. Bukan berarti ketika kita sukacita kita tinggal diam, tetapi kita berusaha. Sukacita yang Pak Guru maksud bukan hanya ya udah sukacita ketawa ketiwi, tidak. Sukacita itu yang berarti bahwa kita tenang, ya, tidak masalah yang kita alami tidak terbawa dalam pikiran kita sehingga kita membenci orang lain, ya. Masalah yang kita hadapi atau kekhawatiran kita itu membuat kita emosi, itu yang Pak Guru maksud. Tetap sukacita. Masalah berat apapun jangan pernah nampak dalam diri kita karena masalah itu. Tetapi yang nampak dalam diri kita sebagai orang percaya adalah sukacita. Amin. Oke. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbicara tentang ketenangan hati. Kenapa dikatakan ketenangan hati? Karena kebanyakan orang itu tidak tenang dalam hidupnya. Ya. Kebanyakan orang itu khawatir akan hidupnya. Entahkah khawatir akan, contohnya ya yang sering dialami oleh peserta didik lah. Karena Pak Guru juga dulu pernah menjadi peserta didik seperti adik-adik. Kadang saya khawatir ketika saya tidak mengerjakan PR. Ya. Ketika saya tidak mengerjakan PR, saya akan takut tuh. Saya pergi sekolah hari ini atau tidak. Hati tidak tenang. Karena PR belum selesai, dewa itu saya pergi sekolah. Tapi ini menjadi salah satu ukuran, bukan menjadi salah satu ukuran untuk kita pergi sekolah sebenarnya. Tapi karena hati kita tidak tenang, kita tidak damai, maka tertimbul hal yang seperti ini. Makanya di sini saya tekankan bahwa hidup dalam damai sejahtera itu sangat penting. Kita tenang dalam melakukan segala sesuatu. Tenang dalam mengambil keputusan, tenang mengambil tindakan, tenang dalam segala sesuatu. Hidup dalam damai. Ya, itu yang terpenting bagi orang percaya.
Dan yang keempat adalah kesabaran. Ya, ini yang membuat orang ini tidak sabar. Kebanyakan rata-rata sih Pak Guru juga tidak sabar, ya. Kadang-kadang tidak sabar ketika salah satunya entah dalam penolakan, entah faktor-faktor yang pengaruh tertentu membuat kita tidak sabar. Tapi seharusnya sebagai orang percaya harus sabar. Kadang adik-adik tidak pernah tenang untuk mengerjakan PR. PR ini terlalu banyak, ngapain ya? Bisa terjadi. Ya. PR saya hari ini, ya teman-teman juga pada keluar main futsal. Saya cepat-cepat aja lah nyontek, tek. Itu karena tidak sabar. Tetapi orang yang sabar, dia mengerjakan sesuatu dengan penuh ketenangan, penuh kesabaran, pasti hasilnya memuaskan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang sabar, orang yang tenang, pasti akan tenang dalam hidupnya. Ya. Jadi 4 bagian yang kita pelajari tentang nilai Kristiani pada hari ini. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, tidak ada sejahtera, yang keempat kesabaran. Oke, sebelum Bapak mengakhiri atau Pak Guru mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Oke, dari penjelasan Bapak dari 4 nilai-nilai Kristiani, coba sebutkan. Salah satu orang sebutkan atau siapa? Oke, silakan adik. Adik siapa? Oh, Adik Firman. Oke, silakan Adik Firman. Coba sebutkan. Ya. Oke, yang pertama adalah benar, kasih. Yang kedua, terus apa lagi? Oke, benar, sukacita. Oke, lain lagi yang lain. Oke. Adik Devi, oke. Yang ketiga apa? Oh, damai sejahtera, benar. Yang keempat, kesabaran. Nah, jadi adik-adik, terima kasih buat Adik Devi, Adik Firman yang sudah menjawab. Jadi pada hari ini kita berbicara tentang nilai Kristen, ada 4 bagian. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan. Tapi saya harap bahwa teman-teman semua harus aktif ya dalam pembelajaran. Oke, sebelum Bapak mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya akan memberikan tugas buat adik-adik. Yang pertama itu lihat di halaman 39, di situ ada salah satu contohnya, salah satu tugas ya, kerjakan di rumah nanti ya. Tuliskan contoh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Hanya 4 saja ya, karena 4 poin ini belum kita pelajari, jadi 4. Tuliskan contoh nanti. Bisa adik-adik ambil dalam dalam contohnya, dalam tokoh Alkitab itu siapa orang yang penuh hidup dalam kasih, siapa yang orang yang penuh dengan sukacita. Bisa adik-adik ambil contoh di situ ya, dan kumpulkan minggu depan. Ya, dari akhir pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang aktif tadi, Adik Newell, Adik Fernandes, Adik Firman, Adik Devi, Adik Fildang, ya semuanya terima kasih. Dan saya harap minggu depan kita lebih aktif lagi dalam kelas ini, supaya jangan vakum, supaya kita itu apa yang kita dengar, kita nangkap dan kita lakukan ya. Saya harap pertemuan selanjutnya akan lebih ceria, akan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Pak Guru akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelum itu saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menjalankan pertemuan pembelajaran hari ini tentang nilai Kristiani. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, firman yang materi yang kami mau sampaikan menjadi terang bagi langkah kami, dan begitu pun adik-adik yang sebagai penerima, supaya mereka mampu menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekelilingnya. Ini doa dan permohonan kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.